Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kakak senang sekali nih bisa kembali bertemu dengan adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, hari ini Kak Mua tidak sendirian loh, karena kakak-kakak ini ditemani oleh kakak yang cantik-cantik dan teman tampan loh. Ada Kak Lena, Kak Tera, dan Kak. Willy. Oke, nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita nih. Kakak undang adik itu bangkit berdiri, kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Kita angkat satu pujian dari terbit matahari. Semangat ya nyanyinya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi lebih semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, masih semangat ya kita memuji Tuhan ya. Tentu dong masih semangat. Masih semangat nggak kakak-kakak? Masih ya. Kalau begitu kita angkat satu pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baik, kedua. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa nih untuk memulai ibadah kita. Lipat tangannya ya, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih karena Tuhan Tuhan selalu selalu memberkati kami memberkati kami sampai saat pagi ini. sampai saat pagi ini. Ya Tuhan, Tuhan, kami akan beribadah. kami beribadah. Biarlah Biarlah ibadah kami ini ibadah kami ini dapat dapat menyenangkan menyenangkan hatimu saja. hatimu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, masih berdiri adik-adik. Kita ke satu pujian lagi. Mari kita bersukaria. Tetap semangat ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya.
Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Wah, kakak adik masih bersemangat nih walaupun kita ibadahnya secara daring. Nah, sebentar kita akan bermazmur. Tetapi sebelum bermazmur, kita akan satu pujian lagi, Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gabus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gabus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Adik-adik, saatnya kita akan bermazmur pujian. Siapkan Alkitabnya. Kita pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kita akan membaca secara responsoria. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, Perhatikanlah teriakanku minta tolong. ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembuat tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Oke adik-adik, tadi kita sudah bermazmur nih. Sekarang kakak undang adik bangkit berdiri kembali ya. Kita mengangkat satu pujian lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman nih yang akan disampaikan oleh Kak Meli. Tapi sebelum mendengarkan firman, kita angkat satu pujian lagi, baca kitab suci. Tetap bersemangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau
kamu sapa dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini yang membawakan firman Tuhan, Kak Melin. Kita buka Alkitab kita dulu ya. Ya, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Filipi itu di perjanjian baru atau perjanjian lama ya adik-adik? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul, perjanjian baru. Ayo, Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Nah, hari ini Kak nggak sendiri loh. Kita akan ditemani oleh adik Evan dan adik Sani yang akan berdoa dan membacakan Alkitab untuk kita. Kepada adik-adik dipersilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah berkati kami pada hari ini, karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, berkati kami agar kami bisa mengerti apa isi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diakon, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kamu mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah patutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu dan di dalam hatiku oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab. Baik, terima kasih adik-adik atas pelayanannya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau kasih tebak-tebakan teka-teki. Satu aja teka-teki ya. Ini Kak, kemunculan gambarnya. Tada! Ayo. Nah, ini ada clue-nya nih di sini. Ada yang udah tahu belum? Namanya siapa? Ini adalah salah satu rasul. Ada yang udah tahu namanya siapa? Ayo, ada yang udah tahu belum? Ada yang bisa tebak mungkin dari sini aja udah ada yang tahu nih. Oke, yang tahu, disimpan dulu. Jangan kasih tahu ke kiri kanan. Nah, yang belum tahu Kak kasih satu clue. Kak kasih beberapa clue deh. 3 clue. Yang pertama, clue-nya adalah dulunya ia selalu menyiksa umat Kristen. Oke, ada yang udah tahu? Siapa ya Kak? Siapa ya dulu yang sering menyiksa umat Kristen? Nah, ayo, ada yang tahu? Nah, yang tahu simpen dulu. Simpen dulu. Nah, yang kedua, ini yang kedua ya untuk yang belum tahu. Ia yang menulis surat Filipi. Wah, ayo cari. Ada nggak ya namanya? Ada nggak ya? Nah, oke. Yang ketiga. Namanya dulu adalah Saulus. Namanya dulu adalah Saulus. Ada yang tahu? Gampang nih. Oke, udah simpan dulu. Kak kasih tahu. Namanya adalah Rasul Paulus. Ya, yang betul. Kasih tepuk tangan. Kak kasih tepuk tangan. Pintar. Nah, berarti
rajin baca Alkitab nih ya, rajin dengar-dengaran firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, di sini kita akan berbicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini tadi seperti Kak bilang, ia yang menulis surat Filipi. Jadi, Filipi ini bukan nama surat aja adik-adik, itu adalah nama suatu tempat, kota. Nah, adik-adik, Pak Rasul Paulus ini menulis surat di Filipi tentang apa ya? Ayo, ada yang tahu? Ya, tentang ucapan syukur dan doa. Ini ada judulnya nih, ucapan syukur dan doa. Jadi adik-adik, Paulus ini menulis surat untuk jemaat di Filipi untuk mengucap syukur dan selalu berdoa. Adik-adik, tahu nggak Paulus ini menulis surat Filipi di mana? Posisinya waktu dia menulis surat Filipi. Di mana? Ada yang tahu? Bukan di pantai ya, bukan di taman, bukan di mall juga karena zaman dulu belum ada mall. Ayo, ada yang tahu? Ya, dia menulis surat Filipi di penjara adik-adik. Wah, di penjara kakak? Masa di penjara bisa menulis surat itu sih? Iya, bisa adik-adik. Yang menyampaikan surat itu untuk jemaat-jemaat di Filipi. Tadi nih isinya, Kak baca ya ayatnya yang ketiga ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena setiap kali Paulus mengingat jemaat di Filipi. Kenapa ya Paulus mengucap syukur dan setiap kali mengingat jemaat di Filipi? Karena jemaat di Filipi ini selalu hidup di dalam pimpinan Tuhan. Mereka selalu mendengarkan firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya di sini menyenangkan hati Paulus sehingga Paulus selalu mengucap syukur setiap kali mengingat nama jemaat Filipi. Nah, adik-adik, Paulus ini walaupun di penjara ia selalu mengucap syukur loh. Walaupun di penjara bukan alasan Paulus untuk selalu berkeluh kesah. Paulus tidak pernah, ya Tuhan Yesus masa aku di penjara gitu. Tuhan Yesus tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah pupus harapan, tetapi ia selalu mengucap syukur. Nah, di sini Tuhan Yesus di surat perikop bacaan kita ini diminta untuk selalu berdoa, selalu mengucap syukur di saat sedih, di saat senang. Nah, kalau di saat senang nih misalnya kita dapat baju baru, kita dapat mainan baru, kita pasti mengucap syukur kan? Wah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Papa Mama karena sudah diberikan mainan baru, sudah diberikan baju baru. Nah, adik-adik, bukan saat senang aja loh. Tadi dibilang saat sedih saat kita merasa sedih kita juga harus berdoa. Hah, masa kita berdoa Kak? Jadi walaupun kita jatuh, kita juga berdoa karena kita jatuh. Kita harus mengucap syukur karena kita jatuh. Bukan begitu ya adik-adik? Nah, jadi walaupun kita di saat sedih, tadi misalnya saat kita jatuh atau kita sakit, kita bukan berdoa, Tuhan Yesus terima kasih karena saya sakit, bukan. Tapi kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, selalu menjaga kami walaupun kami sakit. Nah adik-adik, jadi menyembuhkan kita itu juga Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita sembuh, karena Tuhan Yesus kita masih bisa bersama mama papa. Nah adik-adik, kita harus mengucap syukur walaupun kita sedih, karena walaupun kita sedih kita nantinya pasti kita akan senang. Seperti peribahasa nih, ayo ada yang udah belajar, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah di sini kita juga belajar tentang doa. Adik-adik, Paulus ini selalu berdoa untuk orang lain, seperti dia berdoa untuk jemaat di Filipi, dia berdoa kepada Tuhan untuk jemaat di Filipi, sampai akhirnya jemaat di Filipi hidup di dalam pimpinan Tuhan, firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Iya, mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini itu karena juga campur tangan Paulus karena dia selalu berdoa untuk orang lain. Nah, adik-adik, di sini Kak mau tanya nih. Ayo, siapa yang sering lupa untuk berdoa? Masih lupa berdoa? Ada yang masih lupa berdoa? Ada yang masih kalau mau makan nih, aduh udah lapar banget, udahlah makan aja, langsung makan, tidak berdoa dulu. Atau bangun tidur nih, ayo siapa yang udah punya smartphone, siapa yang udah punya handphone. Nah pasti ada adik-adik yang masih
bangun tidur langsung cek handphone, terus main handphone, balas chat dulu. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu. Kita harus pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami masih bisa diberikan kesehatan sehingga kami masih bisa bangun di pagi hari yang indah ini. Atau terima kasih Tuhan Yesus karena sudah mau membimbing kami sehingga kami bisa makan enak di hari ini. Nah, adik-adik ingat kita harus mengucap syukur seperti tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kak baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Tuhan Yesus lah nyuruh kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, seperti Paulus tadi, mengucap syukur walaupun di dalam kondisi yang tidak mengenakan. Nah, adik-adik, seperti yang kita baca tadi, seperti yang kita dengarkan tadi, jadi kita harus selalu berdoa, harus selalu mengucap syukur. Nah, mengucap syukur itu misalnya bukan hanya berdoa loh, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran orang tua. Ayo, siapa yang masih sering melawan orang tua nih? Misalnya mama papa suruh bantu mama papa, adik kakak bantu mama papa dong, bantu cuci piring atau bantu sapu sedikit. Terus adik-adik bilang, "Is, mama nih orang lagi main game." Gak boleh adik-adik, Tuhan Yesus marah seperti itu. Kita harus hidup menyenangkan Tuhan Yesus. Kita harus seperti Rasul Paulus yang selalu mengucap syukur. Jadi kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Dan kita juga tidak boleh nakal. Kita gak boleh nakal sama teman. Ayo, siapa nih yang suka pukul-pukul temennya? Suka. Tuhan Yesus itu menciptakan tangan untuk menulis. Untuk apalagi? Tuhan Yesus menciptakan kedua tangan kita untuk membaca buku. Bisa juga ya kita buka buku atau kita bantu orang lain. Kita harus mengasihi sesama. Jadi kita tidak boleh pukul-pukul teman, tidak boleh tendang-tendang teman, tapi tendang bola boleh ya adik-adik. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang lain karena nanti Tuhan Yesus pasti akan sedih. Kita harus seperti jemaat di Filipi yang selalu dengar-dengar firman Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan, selalu dalam bimbingan Tuhan karena Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, adik-adik, kita juga harus tadi mengasihi sesama, rajin berdoa. Oke, jangan lupa kalau mau makan, kalau misalnya lapar, aduh lapar nih, kita harus rajin berdoa loh adik-adik. Kita harus mengucap syukur terlebih dahulu. Jangan lupa kalau misalnya kita sedang sedih, kita sedang merasa nggak enak hati atau mau menghadapi ujian, kita harus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan sertai kita. Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita adik-adik. Tapi jangan cuma berdoa aja, kita harus berdoa dan berusaha. Jadi kalau misalnya mau ujian, kita jangan berdoa saja terus, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus seimbangkan itu adik-adik, berdoa dan berusaha. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan dan kita juga harus berusaha dengan cara belajar. Jadi Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita, membimbing kita saat kita belajar dan saat kita ujian nanti, sehingga nanti adik-adik hasilnya pasti tidak mengecewakan. Jadi kita harus jangan lupa, kita harus mengucap syukur, kita harus berdoa, rajin berdoa, dan mengasihi sesama. Oke? Jadi kalau misalnya kita punya teman yang lagi kesusahan, kita bantu. Kita dengan cara misalnya teman kita jatuh, terus kita bantu, ayo aku bantu gitu. Jangan teman kita jatuh terus kita ketawain, hahaha kamu jatuh, makanya hati-hati dong, kayak gitu. Gak boleh adik-adik, kita harus membantu dia, kita harus bantu dia misalnya obati lukanya, atau kita bantu dia untuk bopong dia supaya dia tidak kesusahan. Nah adik-adik ingat ya, kita selalu dengar-dengaran kepada orang tua dan mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara berdoa, rajin sekolah minggu, dan dengar-dengaran. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang disampaikan tadi, jangan lupa kita harus selalu mengucap syukur, kita harus selalu rajin berdoa dan mengasihi sesama. Nah adik-adik, sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas minggu ini kalau mau adik-adik untuk
tulis ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Adik-adik tulis ayatnya dan adik-adik tulis isi Alkitabnya. Lalu adik-adik hias isinya secantik mungkin dan minta tolong mama papa atau om tante atau kakak abang untuk fotoin adik-adik. Jangan lupa fotonya dikirim ke nomor yang sudah dicantumkan ini. Paling lama hari Rabu ya adik-adik. Kakak tunggu. Terima kasih. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang disampaikan tadi, kita harus mengasihi sesama, mendengarkan orang tua, dan yang paling penting kita harus selalu bersyukur. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke amplop dan dititipkan ke mama papanya ya. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan satu pujian, yaitu persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Oke adik-adik, kita memasuki doa syafaat. Kita mau berdoa dan juga kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami kakak-kakak ayat masih bisa beribadah dengan adik-adik klien kami walaupun hanya melalui YouTube. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kami mau tetap berucap syukur kepadamu, layaknya seperti Paulus yang selalu mengucap syukur kepadamu walaupun ia berada di penjara. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa agar kami mau mengasihi sesama, kami harus selalu dengar arahan kepada orang tua ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kondisi situasi saat ini yang masih terjadi virus corona ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau segera memulihkan bumi ini sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama adik-adik layan seperti dahulu. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, secara langsung bertemu adik-adik layan yang lain Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua atau adik kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati, menjaga, membimbing kami. Engkau memberkati obat-obatan yang kami makan dan minum agar kami bisa kembali pulih dan bisa berkumpul bersama keluarga ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan itu bisa menjadi berkat bagi sesama Tuhan Yesus. Berkati juga tangan-tangan yang memberikan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau mau memberikan mereka berkat yang lebih-lebih melimpah ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini nih. Kita
kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi kakak harap kita bisa bertemu lagi di ibadah beda minggu depan, oke? Nah, tetap semangat ya. Sekarang kita akan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita. Sayang-sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi lebih semangat. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Wah, adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah nih. Kita mau menutup ibadah kita hari ini. Jangan lupa seperti yang disampaikan tadi firman Tuhan, kita harus saling mengasihi, dengar-dengar kepada orang tua, dan yang paling penting selalu bersyukur. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau mau hadir tengah-tengah kami dari awal ibadah, pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, melindungi kami sehingga kami masih bisa berkumpul lagi bersama di ibadah hari Minggu PA minggu depan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.